Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasisa Saleh, NIM 2022-10026. Hari ini saya akan menjelaskan materi ke-13, yaitu resiko politik dalam konteks bisnis internasional. Resiko politik adalah potensi kerugian atau kerusakan yang dapat terjadi pada operasi dan probabilitas perusahaan akibat tindakan atau ketidakstabilan politik di negara tersebut. Perusahaan berprestasi ini termasuk perusahaan dalam kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, nasionalisasi atau ekspropriasi dalam sosial dan keamanan. Jawaban kedua, pengaruh resiko politik pada operasional strategis bisnis perusahaan multinasional dan beberapa cara. Operasional, gangguan produksi, distribusi, atau kegiatan bisnis lainnya akibat konflik politik atau perusahaan regulasi. Finansial, fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan pajak, dan peningkatan biaya operasional. Strategi, perusahaan mungkin harus menyesuaikan strategi masuk pasar, regulasi operasi, atau mengubah rencana investasi. Soal ketiga, contoh risiko politik di Asia Tenggara. PT multinasional Vector mungkin menghadapi berbagai risiko politik di Asia Tenggara seperti perubahan kebijakan pemerintah, misalnya regulasi yang lebih ketat terhadap investasi asing atau perubahan dalam tarif impor atau ekspor. Ketidakstabilan politik seperti kudeta atau protes massal yang mengganggu stabilitas negara. Nasionalisasi atau ekspropriasi, pemerintah mengambil alih aset asing tanpa kompensasi yang memadai. Korupsi, tingkat korupsi yang tinggi dapat meningkatkan biaya operasi dan risiko hukum. Soal keempat, identifikasi, evaluasi, dan pengolahan risiko politik. Identifikasi itu menggunakan intelijen bisnis dan analisis risiko untuk memantau situasi politik di negara tempat beroperasi. Evaluasi yaitu mengukur dampak potensial dari risiko politik terhadap operasi dan keuangan perusahaan. Pengolahan yaitu mengembangkan strategi mitigasi seperti diverifikasi investasi, pembelian asuransi risiko politik, atau lobby kepada pemerintah. Soal kelima, peran manajemen risiko politik. Membantu perusahaan menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis dengan 1. Mengidentifikasi potensi risiko dan dampaknya, mengembangkan strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif. 2. Mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan politik. Soal ke-6, strategi mengurangi risiko politik. Beberapa strategi yang dapat digunakan multinational vectors termasuk diversifikasi, menyebarkan investasi dan operasi di berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan pada suatu negara. Asuransi, membeli asuransi risiko politik untuk melindungi aset dan investasi. Kemitraan lokal, bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk mendapatkan dukungan dan pengetahuan tentang lingkungan politik setempat. Lobby, berinteraksi dengan pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan. Soal ke-7, dampak risiko politik pada citra dan reputasi perusahaan. Risiko politik dapat merusak citra dan reputasi perusahaan jika tidak ditangani dengan baik. Misalkan keterlibatan dalam konflik politik atau ketidakmampuan menangani perubahan kebijakan dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan investor. Untuk mengatasi dampak ini, perusahaan perlu: pertama, transparansi, mengomunikasikan langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko politik kepada pemangku kepentingan. 2. Corporate Social Responsibility atau CSR, melakukan kegiatan yang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat setempat. Soal ke-8, tindakan dalam menghadapi perubahan kebijakan atau ketidakstabilan politik. Perusahaan dapat melakukan beberapa langkah seperti: 1. Evaluasi ulang strategi, menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan perubahan kondisi politik.
bernegosiasi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Diverifikasi, memindahkan sebagai operasi ke negara lain yang lebih stabil. Soal ke-9, pentingnya rencana darurat. Rencana darurat penting untuk memastikan keterlangsungan operasional meskipun terjadi kritis politik. Mengurangi kerugian finansial atau material, menyediakan panduan tindakan cepat dan tepat dalam situasi darurat. Soal 10, hubungan antara mitigasi risiko politik dan kinerja keuangan jangka panjang. Mitigasi risiko politik yang efektif dapat mengurangi potensial kerugian besar yang dapat mengaruhi stabilitas keuangan perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder, memungkinkan perencanaan kekuatan yang lebih akurat dan berkelanjutan. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.